Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dengan Kak Wafi. Kita akan belajar tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Sudah siapkah kalian untuk menonton video kali ini? Oke, simak video kali ini dan catat apabila yang perlu dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Nah, apakah kalian penasaran? Mari kita pelajari. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau yang biasa kita sebut BPS pada tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Indonesia itu punya banyak sekali suku. Nah, di sini ada gambar suku Dani dari Papua. Lalu ada suku Tengger, ada suku Nias. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kalian suku apa, teman-teman? Kalau saya suku Jawa. Nah, kita kan sudah membaca bacaan tadi ya, teman-teman. Lalu kita disuruh untuk menulis kata-kata yang sulit, kata-kata yang belum kita pahami. Kita tulis di sini. Misalnya tadi ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah walau berbeda-beda tetap satu. Lalu ada etnis. Etnis itu suku bangsa. Lalu sensus. Sensus itu perhitungan jumlah penduduk. Slogan. Slogan moto yang digunakan sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Kak, di buku kolomnya kok cuma 3?
Ya, saya buat kolomnya 4, kalian bisa memilih 3 di antaranya. Pokok pikiran pada paragraf pertama. Kak, apa sih itu pokok pikiran? Ada yang tahu di sini apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama atau gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, pada paragraf pertama, pokok pikirannya adalah Indonesia memiliki keanekaragaman, namun tetap hidup rukun seperti yang tercantum pada Bhinneka Tunggal Ika. Paragraf kedua, suku di Indonesia sebanyak 1331 suku bangsa. Bukti keberagaman. Gimana sih cara mencari pokok pikiran, Kak? Nah, cara menentukan pokok pikiran adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Kak, saya kok masih belum paham bagaimana cara mencari pokok pikiran. Nah, pada pelajaran berikutnya saya akan memberi contoh bagaimana cara mencari pokok pikiran. Lalu, dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda-beda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan, seperti pada gambar berikut. Nah, ini apa teman-teman? Ada yang tahu ini apa? Kalau di tempat saya ini namanya dokar. Ini namanya cikar. Nah, kurang lebih seperti itu. Apakah di tempat kalian juga pernah ada seperti ini? Mungkin kalau di tempat kalian ini namanya delman ya. Ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama. Menarik beban berupa bendi dan pendati. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Bendi akan bergerak mengikuti arah kuda. Apa sih itu bendi? Bendi itu seperti yang di belakangnya kuda itu loh teman-teman. Lalu apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Pedati tersebut akan bergerak sesuai arah kuda atau kerbau. Lakukan kegiatan sederhana seperti berikut. Yang pertama, mendorong meja belajar pelan-pelan sehingga bergeser sedikit lalu tarik ke posisi semula. Yang kedua, angkat tas sekolahmu lalu letakkan ke posisi semula. Yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai lalu lipat dan remas kertas tersebut. Nah, di sini kan sudah mendorong meja, menarik meja. Itu hasilnya meja tergeser. Lalu pada nomor 2 itu mengangkat tas, itu tasnya akan tergeser. Ketika meletakkan tas, maka tasnya akan tergeser juga. Lalu yang nomor 3, ambil selembar kertas tak terpakai, lipat dan remas kertas tersebut. Nah, mengambil dan melipat kertas, hasilnya bentuk menjadi berubah. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah itu juga disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas itu pun juga disebut gaya. Lalu, apa sih itu gaya? Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Nah, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Di sini ada tugas pada halaman 6.
Tuliskan pada buku catatanmu gaya apa yang telah kamu lakukan atau kamu lihat dari pagi sampai saat ini. Tulislah dengan menggunakan ejaan yang tepat. Kemudian bacakan catatanmu di depan teman-teman dan gurumu. Nah, misalnya kalian tadi sudah melakukan gaya otot, yaitu dengan berjalan atau berlari. Atau mungkin kalian tadi sudah melakukan gaya listrik, misalnya pagi-pagi kalian sudah menyalakan lampu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu pada halaman 6 yang bawah itu ada beberapa gambar. Kita disuruh menjawab pertanyaannya. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Nah, mobil tersebut mendapat gaya. Mobil mendapat gaya yang mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Ada aliran listrik yang dialirkan melalui sambungan kabel menuju lampu. Lalu, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Jarum tersebut dari besi. Magnet menarik kuat bahan yang terbuat dari besi. Ini namanya gaya magnet ya. Lalu ini apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Buah jatuh dari pohon dikarenakan adanya gaya gravitasi bumi dan buah sudah matang. Nah, ini namanya gaya gravitasi. Lalu, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Adanya gesekan pada permukaan kursi yang halus dengan lantai. Ini namanya gaya gesek. Lalu, sebenarnya gaya itu ada berapa sih, Kak? Nah, gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Di sini saya ada tambahan agar teman-teman ada gambaran kayak gimana sih gaya otot, kayak gimana sih gaya listrik. Nah, gaya otot itu misalnya berlari, berjalan, mendorong benda. Lalu ketika gaya listrik itu kipas angin, lampu. Gaya magnet, paku yang diletakkan pada magnet itu akan tertarik. Lalu gaya gravitasi itu buah jatuh. Di bumi itu ada gaya gravitasi. Ketika di bulan itu tidak ada gaya gravitasi, maka akan melayang. Pernahkah kalian melihat video astronot yang melayang itu? Nah, itu gara-gara tidak adanya gaya gravitasi. Gaya gesek, gesekan antara benda. Misalnya kalian naik mobil. Nah, mobil itu ada gesekan antara aspal dengan ban mobil. Nah, itu yang dimaksud dengan gaya gesek. Perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot berikut. Yang pertama itu gaya otot tarik tambang ya. Pernahkah kalian melakukannya dengan teman-teman kalian? Nah, itu sangat sakit ya di tangan. Lalu, ayo berdiskusi. Apa yang dimaksud dengan gaya otot? Gaya yang dilakukan oleh otot atau suatu energi yang dihasilkan oleh otot. Misalnya berlari. Perhatikan gambar contoh gaya otot di depan. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar? Pada halaman 7 yang bawah ada beberapa gambar gaya otot. Nah, gaya otot tersebut berpengaruh terhadap bendanya. Benda akan mendapat suatu daya yang membuat manusia dapat melakukan aktivitasnya setiap hari. Mulai dari hal kecil seperti mengayuh sepeda dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu, seni gerabah di Indonesia. Mungkin kalian bisa membacanya sendiri halaman 8 sampai halaman 10.
Ketika saya bacakan, nanti teman-teman akan merasa jenuh dan durasinya makin lama, makin membosankan. Nah, silahkan kalian bisa membacanya sendiri ya. Ini namanya gerabah. Gerabah itu terbuat dari tanah liat. Biasanya buat pot, biar cantik, atau biasanya buat celengan, dan lain sebagainya. Buat kendi juga bisa. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, informasi baru yang termuat dalam teks bacaan. Yang kedua, macam-macam gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Ingat, pada pembelajaran 2 atau pembelajaran 3, saya akan memberi informasi bagaimana cara mencari gagasan pokok atau pokok pikiran atau ide pokok. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.